Halo sahabat Pampi, si pemadam api, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat. Kali ini, Pampi mau memperkenalkan unit petugas damkar yang ada di kantor pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Mau tahu? Yuk kita simak, ada unit apa aja sih? Pertama ada unit komando. Unit komando ini diperuntukkan untuk membawa perwira piket atau dan bintara piket menuju ke TKP. Unit komando ini tidak membawa air ya guys. Unit ini hanya membawa peralatan poskotis atau tempat pendataan titik kumpul dan untuk mempermudah pimpinan mengarahkan petugas untuk melakukan pemadaman. Selanjutnya, unit collapsible structure rescue. Unit ini adalah unit tim rescue dari pemadam kebakaran yang diperuntukkan untuk evakuasi bangunan runtuh. Unit ini tidak membawa air ya guys. Unit ini hanya membawa peralatan yang dibutuhkan saat evakuasi makhluk hidup yang terjebak di bangunan yang tidak stabil atau akibat reruntuhan ya guys. Peralatannya sangat lengkap ya sobat, di kabin kanan atau kabin kiri. Semua banyak tersimpan peralatan-peralatan penyelamatan. Ada juga unit rescue badat yang umurnya sudah tua. Dan juga ada unit leh rescue yang untuk penyelamatan yang sifatnya ringan-ringan ya Sobat Pampi. Biasanya unit ini sangat sering dibawa saat ada laporan penyelamatan. Unit ambulan. Ternyata di kantor pemadam kebakaran Jakarta Pusat punya unit ambulan ya sahabat Pampi. Fungsinya untuk membawa dan mengobati apabila ada petugas yang terkena luka ringan akibat kecelakaan kerja saat terjadi kebakaran maupun penyelamatan. Terlihat peralatannya lumayan lengkap dan siap pakai semua ya sahabat Pampi. Quick Respon unit. Unit Quick Response ini adalah unit yang tidak membawa air. Namun unit ini membawa pompa untuk menghisap air dari sumber air terdekat seperti sungai, selokan dan sumber air lainnya untuk disuplai ke tangki unit pompa. Sahabat Pampi, kalau ketemu unit ini, silakan diarahkan ke sungai ya untuk menghisap airnya. Unit Quick juga mempunyai pasangannya, yaitu unit Quick selang yang dikhususkan untuk mengalirkan air dari mesin hisap ke unit tangki. Unit Quick selang ini membawa selang berukuran 4 inch. Mereka juga membawa pipa cabang dan selang 2,5 inci untuk membagi jalur air. Mereka saling melengkapi ya sahabat Pampi. Kalau tidak ada unit ini, kita selalu kehabisan air. Unit smoke removal. Unit ini difungsikan untuk menghisap atau mendorong asap yang ada di dalam ruangan. Unit ini biasanya diluncurkan saat kebakaran basement atau ruangan yang ventilasinya tidak ada atau kecil. Unit hanya membawa kipas blower raksasa yang bisa diarahkan ke kanan kiri atas bawah ya sahabat Pampi. Di laci kanan dan kiri terdapat cerobong ducting yang berfungsi untuk mensirkulasikan udara 2 arah beserta remote controlnya ya sahabat Pampi. Selanjutnya, ada submersible unit. Submersible unit ini fungsinya sama seperti quick response ya sahabat Pampi. Unit ini untuk menghisap sumber air untuk disuplai ke unit tangki pompa. Namun bedanya ini daya hisapnya lebih besar ya. Unit ini pompa hisapnya sangat besar. Apabila melihat unit ini saat kebakaran, mohon diarahkan ke sungai yang airnya banyak ya sahabat Pampi. Unit ini menyalurkan air menggunakan selang 6 inci dan bisa membagi ke 5 mobil tangki sekaligus. Hebat kan? Unit breathing apparatus. Unit ini membawa peralatan pengisian ulang beserta tabung self, fontanet, breathing apparatus atau kami sebut SCBA yang berfungsi untuk melindungi pernapasan para petugas pemadam yang tempur di dalam ruangan yang penuh dengan asap. Biasanya, unit ini meluncur saat terjadi kebakaran di bangunan gedung dan basement yang sangat membutuhkan isi ulang SCBA. Tahu kan, yang suka digendong di punggung sama petugas damkar saat lagi tugas. Fast attack unit. Unit ini biasanya untuk kebakaran kabel yang ditembakkan secara singkat, tapi unit ini biasanya digunakan untuk mengangkut personel saat aplusan di TKP. Light
Pressure Unit. Unit ini adalah unit tempur yang mempunyai pompa waterus dan membawa air berkapasitas 2.500 liter. Unit lay pressure ini biasanya berada paling depan saat terjadi kebakaran di gang sempit dan kecil karena bisa menjangkau lebih dekat ke titik api. Apabila terjadi kebakaran, tolong diarahkan ke lokasi ya sahabat Pampi. Karena unit laying pressure mempunyai kapasitas hanya 2.500, air akan habis lebih cepat sekitar 5 menit, butuh segera disuplai air ya sahabat Pampi. Unit ini mempunyai laci di kanan kiri belakang yang diperuntukkan menyimpan peralatan perlengkapan seperti selang, pipa cabang, SCB, dan nozzle ya sahabat Pampi. Mobil ini juga bisa menghisap sumber air, maka dari itu dilengkapi juga selang hisap di atas mobil. Unit Medium Pressure. Unit tempur ini membawa air berkapasitas 4.000 liter dan dilengkapi dengan pompa waterus, jadi lebih besar dari unit laying pressure ya sahabat Pampi. Unit ini peralatannya juga lebih besar dan lebih banyak. Kita lihat saja di laci kanan dan kirinya, peralatan untuk tempur lebih lengkap. Dari jumlah selangnya saja hampir 24 gulung, ditambah berbagai macam konektor sambungan dan berbagai macam nozzle, sangat lengkap ya sahabat Pampi. Apabila terjadi kebakaran, jangan diarahkan ke gang yang sempit, karena unitnya cukup besar ya. Karena unit ini memiliki air hanya 4.000 liter, kemungkinan bisa habis sekitar 7-10 menit, dan butuh secepatnya disuplai air ya sahabat Pampi. Unit ini juga bisa menghisap sumber air, maka dari itu unit ini dilengkapi selang hisap yang ada di atas unit ya. Unit High Pressure. Unit ini membawa air sebanyak 10.000 liter dan dilengkapi dengan pompa. Di tempat kami, unit ini adalah unit pompa terbesar yang membawa air ya sahabat Pampi. Namun di kesempatan ini kita membahas Fire Stick, unit high pressure yang dilengkapi stick canon yang berada di atas unit itu ya. Kalau unit Fire Stick ini dilengkapi tangki 6.000 liter berisi air dan 4.000 liter berisi foam liquid. Kalau unit high pressure, bentuknya sama, hanya saja tidak memiliki stick canon dan tangki foam ya sahabat Pampi. Unit ini juga membawa peralatan selang dan nozzle. Unit ini juga bisa menghisap sumber air, tapi unit ini lebih sering menggunakan belalainya untuk menyemprotkan air maupun foam. Kalau ada unit high pressure ini, jangan sekali-sekali dipaksa arahkan ke gang sempit ya. Nanti, kalau terjebak jadi membuang waktu untuk sampai 3P. Kalau unit Fire Stick ini biasanya diluncurkan ke tempat kebakaran yang sulit dipadamkan, karena unit ini membawa foam. Unit ini sangat multifungsi, ya sahabat Pampi. Unit Bronto Skylift 55 meter. Unit ini diluncurkan saat kebakaran gedung bertingkat pencakar langit ya. Unit ini memiliki tinggi mencapai 55 meter atau mencapai 13 lantai ya sahabat Pampi. Unit ini harus dikendalikan oleh operator keahlian khusus yang sudah mempelajari unit ini ya sahabat Pampi, jadi gak sembarangan. Karena unit ini banyak sekali sensor-sensor untuk pengoperasiannya. Hayo ada yang berani naik mobil ini, apa tidak? Saat pengoperasian penyelamatan di gedung bertingkat, di dalam keranjang pengangkut, hanya bisa maksimal 5 orang saja ya. Unit ini tidak membawa air ya, jadi mobil ini ditekan oleh unit high pressure dan ditekan kembali oleh mesin pompa unit Bronto untuk sampai ke nozzle di atas keranjang ya sahabat Pampi. Saat beroperasi, unit ini memerlukan ruang yang besar untuk membuka outrigger yang berfungsi untuk menyangga seperti kaki-kaki unit ya. Di laci kanan dan kiri terdapat panel-panel sensor dan peralatan safety. Unit Snorkel 32 meter. Unit ini sama seperti Bronto Skylift ya, hanya saja beda tingginya, lebih rendah hanya sekitar 32 meter atau menjangkau sampai 6 lantai ya sahabat Pampi. Jadi seperti punya adik dan kakak, ya hehehe.
Yang terakhir, kita punya unit bahan bakar minyak ya. Unit ini berfungsi untuk mengisi bahan bakar minyak, khusus unit pemadam kebakaran. Hayo, siapa yang penasaran belum pernah lihat mobil pemadam kebakaran isi bensinnya? Di mana? Inilah mobilnya yang mengisi bahan bakar mobil pemadam kebakaran. Kalau ketemu mobil ini, jangan suruh ikut kebakaran ya, hehehe. Terima kasih sahabat Pampi, sudah menyimak tentang unit pemadam dan fungsinya di kantor kami. Tetap waspada ya dari bahaya kebakaran. Pelayanan pemadam kebakaran gratis ya. Caranya mudah, telepon nomor call center Jakarta 112 atau datang ke pos pemadam terdekat.